Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya, jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu, jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi." Al-A'raf 90. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan tiba, sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan. Sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Kemungkaran dan cercaan merupakan kebiasaan umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahmi, dan tetangga yang buruk, demi zat yang jiwa Muhammad ini berada pada genggamannya. Sesungguhnya seorang mukmin bagaikan sepotong emas. Ditempa menjadi apapun emas itu, nilainya tak pernah berkurang. Demi zat yang jiwa Muhammad ini berada di genggamannya, bahwa orang mukmin itu seperti lebah, makanannya baik dan menghasilkan yang baik. Lebah itu hinggap pada ranting bunga, namun tidak merusak bunganya dan juga tidak mematahkan rantingnya. Al-Adawi, As-Sahih Al-Musnad, hal 3981. Penjelasan, ayat-ayat tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwa orang yang menjaga kehormatan dan keluhuran etika justru dianggap sebagai penjahat yang harus mendapatkan hukuman. Hingga pada akhirnya orang yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki kondisi masyarakat justru dianggap sebagai perusak masyarakat dan harus segera dinyahkan dari tengah-tengah mereka. Inilah yang terjadi pada pribadi Musa alaihi salam yang mana beliau dianggap oleh para pengikut Fir'aun sebagai perusak. Adapun dosa yang dilakukan oleh keluarga Lut adalah keinginan mereka untuk tetap menjaga kemuliaan dan kesucian diri di tengah masyarakat, yang kebiasaannya gemar melakukan perbuatan kotor dan menjijikkan, serta berbagai perbuatan mungkar lainnya. Sampai-sampai homoseksual telah menjadi satu adat kebiasaan mereka yang mana tidak ada seorang pun di antara mereka merasa terganggu. Di sisi lain mereka menjadikan orang-orang yang tidak berperilaku seperti mereka dianggap sebagai penjahat dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Adapun para pembesar kaum Syuaib mereka berpandangan bahwa mengikuti ajaran beliau justru mengantarkan pada kerugian. Tentunya, maksud kerugian di sini adalah hilangnya kenikmatan hidup, posisi yang mereka duduki, dan berbagai kemungkaran yang selama ini mereka selalu dahaga untuk tetap mereguknya. Yang perlu diperhatikan, sesungguhnya yang memprakarsai propaganda ini, dan sekaligus yang menyosialisasikannya secara masif dalam intisari pertimbangan hukum segala sesuatunya justru para pembesar dan orang-orang yang terhormat kaum tersebut. Mereka inilah orang-orang yang selalu aktif melakukan kejahatan tersebut. Hadits tersebut menjelaskan bahwa parameter masyarakat dalam menyikapi berbagai isu dan permasalahan di sekeliling mereka telah bergeser sampai pada tingkatan dengan dikhianati atau didustakannya orang yang dipercaya, dan sebaliknya orang yang berkhianat justru dipercaya. Ini tidak lain justru menunjukkan bahwa kondisi umat sudah benar-benar rusak, atau rusaknya tata kelola kehidupan di dalamnya serta kuatnya pengaruh para pengambil keputusan yang jahat di tengah-tengah masyarakat. Hadits tersebut juga mensinyalir adanya serangan masif serta sangat kuat yang dilancarkan oleh media massa kepada para pembela agama Allah di muka bumi. Jika diperhatikan, mereka ini telah membuka front pertempuran terkait tuduhan dengan menggunakan isu-isu yang sengaja mereka kembangkan untuk menggoyahkan nilai-nilai luhur yang selama ini merupakan sifat-sifat orang Islam, termasuk diantaranya adalah sifat jujur dan dapat dipercaya. Di sisi lain mereka juga memutarbalikkan fakta sampai pada batas membungkus kebohongan agar tidak kelihatan bohongnya, ataupun menghadirkan wajah pengkhianat agar tidak kelihatan pengkhianatannya, bahkan menampilkan dengan wajah yang sama sekali bertolak belakang. Dapat ditebak kalangan awam dengan kesadaran penuh, dapat diprovokasi sehingga mereka menyerahkan semua urusannya. Bahkan dengan sukacita menerima pengkhianatan dan kedustaan dari para pembesar yang jahat tersebut. Hadits tersebut juga mensinyalir adanya 3 tanda hari kiamat yang lain, yaitu buruknya hubungan bertetangga, terputusnya tali silaturahmi, serta tersebar luasnya perbuatan amoral dan menjijikkan. Dan penjelasan pertanda-pertanda tersebut bukan di sini tempatnya. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa di tengah masyarakat ataupun lingkungan, yang mana ketiga bencana besar yang mematikan ini tersebar luas. Tidak dapat disanggah lagi orang yang amanah justru tidak mendapatkan tempat di tengah masyarakat dan keluarganya, sama seperti Lut yang dikucilkan oleh kaumnya sendiri. Perbedaannya adalah, jika Lut alaihi salam dikeluarkan
dengan mengucilkannya dari pemukiman kaumnya. Maka di masa sekarang ini pengucilan tersebut dilakukan dengan tidak diikutsertakan mereka, ataupun mereka sengaja dihalang-halangi untuk ikut andil dalam pengambilan kebijakan dengan tuduhan bahwa mereka yang jujur ini adalah para pengkhianat dan tukang dusta. Hadits di atas juga merupakan peringatan bagi setiap anggota masyarakat agar tidak sembarangan dalam menanggapi isu yang beredar, serta berusaha mencari keterangan yang diperlukan. Khususnya jika isu tersebut berkaitan dengan kredibilitas serta keamanan orang yang selama ini sepak terjangnya dianggap sebagai orang yang baik dan menjaga kehormatan. Sebab, pada dasarnya setiap pribadi dari kaum muslimin mereka ini berusaha saling memperkokoh dengan berbagai sarana yang dimiliki. Demikian pula hadits di atas juga mengindikasikan hilangnya standarisasi yang benar dalam menilai sebuah permasalahan yang mereka temui ataupun permasalahan di antara mereka, yaitu dengan munculnya ide baru yang sangat aneh dari pemahaman serta parameter umat Islam selama ini. Dan satu hadits telah memberi isyarat adanya pertanda pencabutan amanah. Maka pada masa itu banyak orang yang bertransaksi, namun hampir-hampir tiada seorang pun yang menunaikan amanah. Maka dikatakan, sungguh di Bani Fulan terdapat orang yang dapat dipercaya. Dikatakan tentang lelaki tersebut, alangkah cerdiknya dia, alangkah lihainya dia, dan alangkah piawainya dia. Padahal sedikit pun dalam hati orang tersebut itu tidak terdapat sihab amanah dan keimanan meski hanya sebesar biji sawi. 24. Maraknya perbuatan amoral. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan, sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Kemesuman dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat, terputusnya tali silaturahmi dan hubungan bertetangga yang buruk. H.L. Ahmad, Musnad al-Mukatsirin, Hadits Nauk 6886. Penjelasan, pertanda ini lebih dari cukup dari sekadar diketahui, dan kenyataan kita pun membuktikan kebenarannya dengan gambaran yang paling sempurna. Kata-kata kotor ataupun jorok telah menjadi menu wajib yang harus ada dalam berbagai pertemuan. Seolah-olah sebuah pertemuan kurang lengkap jika tidak dibumbui dengan kata-kata ini. Bahkan di kalangan terpelajar, sekalipun fenomena ini sudah terlihat jelas, pertanda inilah dapat diindera dengan penglihatan di negeri kami. Apabila kita tambahkan semua fenomena ini dengan maraknya perbuatan zina, serta berbagai perkara yang mendekatkan kepadanya di tengah masyarakat. Penampilan yang dapat mengobarkan syahwat lawan jenis, pergaulan bebas, serta berbagai tayangan dari berbagai media, baik televisi, radio ataupun media cetak. Maka kita dapat membayangkan betapa besar pengaruh perilaku kotor yang merasuk sedalam-dalamnya dan bersemayam di hati manusia. Belum lagi dengan berbagai penipuan yang dilakukan oleh pihak media dengan cara membungkus kekejian tersebut dan menghiasinya agar terlihat seperti barang bagus dengan bersembunyi di balik kata seni. Dan orang yang menjalani profesi menjijikkan ini disebut sebagai selebriti atau bintang. Jadi untuk apa lagi kita bahas dengan panjang lebar tentang masalah ini? Sedangkan bukti-bukti dari kenyataan yang ada lebih dapat menjelaskan daripada perkataan yang bertele-tele. 25. Hubungan pertetanggaan yang buruk. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang dapat dipercayai didustakan, sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya. Kemesuman dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat, terputusnya tali silaturahmi dan hubungan bertetangga yang buruk. H.L. Ahmad, Musnad al-Mukatsirin, Hadits Nauk 6886. Penjelasan, hadits ini mengisyaratkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hubungan bertetangga yang buruk. Dan pertanda ini tentunya sudah menjadi konsekuensi logis dari sebuah masyarakat yang membebaskan dirinya dari tuntunan risalah, berubahnya orientasi hidup, serta persaingan kepentingan, urusan, minat, ambisi, dan arah masing-masing pribadinya. Dalam sebuah masyarakat yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai kedustaan, kecurigaan, rasa dengki dan hasad terhadap kenikmatan yang didapatkan orang lain, serta persaingan dalam menggapai tujuan duniawi, belum lagi pergunjingan antar sesama,
maka sudah dapat dipastikan nilai-nilai bertetangga yang baik akan menjadi pudar. Hubungan pertetanggaan yang buruk berbeda jauh dengan tetangga yang buruk, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon perlindungan dari bencana ini. Tetangga buruk merupakan fenomena yang amat jarang dalam sebuah tatanan masyarakat yang bersih. Jarang sekali seseorang memiliki tetangga yang buruk, adapun hubungan pertetanggaan yang buruk merupakan fenomena umum yang muncul di tengah masyarakat. Pertanda ini erat kaitannya dengan berbagai pertanda hari kiamat yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dalam batas tertentu hal ini akan mengakibatkan munculnya luka yang harus segera diamputasi jika muncul di tengah masyarakat. Sebab jika pertanda ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan dicabutnya rahmat dari tengah-tengah kehidupan kaum muslimin dengan didatangkan penggantinya, yaitu laknat dan permusuhan. Laknat mana yang lebih parah daripada seseorang yang diuji dengan mempunyai tetangga-tetangga yang setiap dari mereka bertepuk tangan kegirangan. Jika dia ditimpa musibah dan sebaliknya mereka bermuka masam dengan kegembiraannya. Laknat mana yang lebih parah daripada seseorang yang diuji dengan mempunyai tetangga-tetangga yang setiap dari mereka ini sama sekali tidak memiliki tenggang rasa serta empati kepadanya, beramai-ramai mencari aib-aibnya, menunggu-nunggu kesalahan yang diperbuatnya untuk kemudian diperdayai. Laknat mana yang lebih parah daripada seseorang yang diuji dengan mempunyai tetangga-tetangga yang setiap dari mereka ini menyembunyikan berbagai kebaikannya, menunggu-nunggu kesempatan untuk berbuat makar terhadapnya, memandangnya dengan penuh curiga dan selidik. Setiap hari kerjaan mereka hanyalah menghasut dirinya dengan hati mereka yang penuh iri dengki, serta menghujaninya dengan api permusuhan dari hati mereka yang penuh dengan dendam. Bait syair di bawah ini setidaknya cukup menggambarkan betapa bahayanya pertanda ini dalam sebuah tatanan masyarakat. Syair tersebut mengisahkan seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah demi menghindari tetangganya yang buruk. Mereka semua menyalahkan tindakanku yang telah menjual rumahku sendiri dengan harga sangat murah. Sedangkan mereka tidak tahu kalau di samping rumahku ada tetangga yang selalu menyusahkan. Aku katakan kepada mereka, hentikan celaan kalian itu. Ketahuilah, sesungguhnya harga rumah menjadi murah atau mahal tergantung kepada tetangganya. Sebagaimana yang telah banyak diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan terhadap hak-hak tetangga untuk ditunaikan. Dan beliau menganggapnya termasuk hak-hak yang paling penting, sampai dalam batas beliau pernah bersabda. Jibril alaihi salam selalu mengingatkan aku akan hak tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itulah yang akan mewarisi harta kekayaan. Ini merupakan penekanan dari beliau akan pentingnya memenuhi hak tetangga. Ini termasuk dari pesan-pesan beliau kepada para sahabatnya, agar selalu memenuhi hak-hak mereka serta menjaga hubungan baik dengan mereka. Pada saat yang bersamaan beliau juga selalu meminta perlindungan dari tetangga yang buruk seperti halnya beliau meminta perlindungan dari setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tetangga yang buruk adalah tetangga yang jika seseorang ditimpa satu keburukan niscaya mereka akan menyebarkannya. Dan sebaliknya, jika melihat orang lain mendapat kebaikan, dia menyimpannya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan seseorang dengan mengucap sumpah sebanyak 3 kali bagi seseorang yang tidak bersikap amanah kepada tetangganya baik dalam urusan harga dirinya ataupun hartanya. Pendidikan inilah yang selalu diberikan dan selalu dipraktikkan oleh generasi awal umat Islam ini, sehingga mereka menjadi satu kesatuan umat yang mempunyai solidaritas yang tinggi dengan rasa sepenanggungan antar sesamanya. Jelasnya, hubungan pertetanggaan yang baik merupakan satu nikmat atau rahmat yang tiada tara. Tetapi jika kita menyaksikan kondisi sekarang ini, ternyata kenikmatan ini atau sebagiannya telah dicabut dari umat Islam. 26. Terputusnya tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, mau apakah kiranya jika kalian berkuasa, akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Muhammad 22-23. Dr. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat antara lain mengucap salam kepada orang-orang tertentu,
Maraknya aktivitas perdagangan sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam mengurus perniagaan. Terputusnya tali silaturahmi, banyaknya kesaksian palsu, tersembunyinya kesaksian yang benar, dan tersebar luasnya penjelasan. Makna arham. Arham diartikan sebagai famili atau keluarga, baik hubungan famili tersebut berdasarkan nasab ataupun tidak. Baik hubungan keluarga tersebut berlaku hukum saling mewarisi atau tidak, dan baik mereka itu mahram atau bukan. Jadi, dengan pengertian seperti ini, kata arham meliputi anaknya paman atau bibi dari pihak ibu, atau anak paman bibi dari pihak ayah sepupu. Ada juga yang mengatakan bahwa arham hanya terbatas kepada paman atau bibi dari pihak ayah atau ibu. B. Posisi silaturahmi. Dalam kacamata Islam melalui petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan silaturahmi dengan menjadikannya sebagai etika yang prinsipil dalam beragama. Di antara fenomena betapa besarnya Islam memperhatikan urusan ini, Islam menyebutnya dengan kata arham yang diambil dari kata ar-Rahman, yaitu nama satu pohon yang ranting-rantingnya menampal pada arsy Allah. Istilah yang mengisyaratkan bahwa barang siapa yang memutuskannya, maka dia telah terputus dari rahmat Allah Zat yang bertahta di ais. Sampai-sampai Allah berkalam kepada ar-Rahm. Apakah kamu rela jika aku menyambung barang siapa yang menyambungmu, dan aku memutuskan siapa yang memutusmu? Maksudnya yaitu satu tali yang menghubungkan atau memutuskan kebersamaan dengan Allah. Hal ini cukup membuktikan bahwa silaturahmi merupakan perkara yang sangat besar dalam Islam. Bahkan silaturahmi inilah merupakan salah satu penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Di sisi lain, silaturahmi merupakan penyebab bagi dibukakannya pintu rezeki dan keberkahan di dalamnya. Demikianlah betapa Islam telah menekankan betapa pentingnya silaturahim ini. Terputusnya silaturahmi sebagai pertanda hari kiamat. Dalam poin sebelumnya kita sudah menyaksikan betapa besar perhatian ajaran Islam terhadap urusan silaturahmi. Sampai-sampai Islam menjadikannya sebagai akhlak yang harus disandang oleh para pemeluknya. Namun apa yang selalu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata tidak luput dari berbagai kekurangan yang disebabkan kondisi umat Islam secara umum. Bahkan dalam kelanjutannya justru pemutusan silaturahmi inilah yang dijadikan sebagai salah satu pertanda dari tanda-tanda hari kiamat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pemutusan hubungan silaturahmi merupakan saudara kandung dari kerusakan kehidupan di bumi. Sedangkan dalam hadits dijelaskan bahwa perbuatan yang sama akan mengundang laknat Allah bagi para pelakunya. Pertanda ini sudah terlihat jelas kemunculannya di masa kita sekarang ini dengan berbagai model dan bentuknya. Samping faktor yang mempengaruhinya juga sangat beragam, dan justru masyarakat sendiri yang telah memberikan kesempatan yang kondusif bagi terciptanya pemutusan hubungan silaturahmi. Di antara fenomena itu, antara lain, gaya hidup ala barat yang sama sekali tidak mengenal mana bapak, mana ibu, dan mana saudara, yang ada hanyalah hubungan kepentingan. 27. Kesaksian palsu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat antara lain, mengucap salam kepada orang-orang tertentu, maraknya aktivitas perdagangan, sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam mengurus perniagaan, terputusnya tali silaturahmi, banyaknya kesaksian palsu, dan tersembunyinya kesaksian yang benar, dan munculnya penjelasan. Tersebar luasnya kesaksian palsu. Kesaksian palsu menurut ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan salah satu di antara dosa besar. Makna azul adalah dusta dan pemalsuan. Kesaksian palsu dalam konteks ini maksudnya adalah secara sengaja mengadakan perubahan fakta-fakta dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang bertujuan untuk menghilangkan kesempatan siapapun yang berhak untuk memperoleh hak-haknya ataupun untuk merampas sesuatu dari tangan orang yang berhak. Kesaksian yang palsu juga diberikan untuk mensalimi orang-orang yang tidak bersalah, dan bisa juga untuk menghindarkan sepak terjang para penjahat dari sanksi hukum yang harus mereka terima. Kesaksian palsu dengan maksud seperti ini dulunya tidak pernah terjadi dalam 3 generasi awal umat Islam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
umat terbaik di antara kalian adalah pada generasiku ini, kemudian generasi sesudahnya, dan generasi sesudahnya lagi.